kemungkinan terus pakai alas kaki. Pakai alas kaki. Nah, coba. Ini kalau pakai alas kaki, mungkin enggak pakai sendal sekaligus sepatu. Oh, harapan. Kan enggak mungkin ya. Jadi, kata hubungnya itu kalau pakai itu mesti atau. Saya pakai sendal saja atau sepatu saja. Nah, sendalnya itu ada 3 pilihan, sepatunya 2 pilihan. Berarti totalnya ada 5 kemungkinan. Jadi jawabannya 5 kemungkinan. Dari mana 5 tadi? Ya 3 ditambah 2. Gitu ya. Bisa dipahami deh ini deh, aturan kali sama aturan tambah. Bisa. Bisa ya. Jadi memakainya itu beda. Kalau aturan kali itu dipakai dua-duanya. Jadi ada ini ya, kata kuncinya setelan. Berarti dipakai dua-duanya. Tapi kalau di sini alas kaki tidak mungkin dua-duanya. Jadi ini apa ya? Berlogika sendiri nanti. Itu kamu logika sendiri, oh boleh enggak duanya? Atau ini salah satu saja gitu loh. Tidak dua-duanya. Jadi kalau dua-duanya mesti apa namanya? Dikalikan ya. Kalau salah satu ditambah seperti itu. Nah, oke, sekarang kita lanjut ke materi tentang aturan kali dan aturan tambah. Aturan kali sama aturan tambah itu bisa jadi soal itu digabung. Nah, ada soal yang digabung, Dek. Jadi soal tentang aturan kali dan tambah yang digabung. Gimana gabungnya? Ini contohnya. Seseorang melakukan perjalanan, misalkan namanya Andi. Andi itu melakukan perjalanan dari A ke Z, misalkan gitu ya, dari A ke Z. Nah, melalui 2 kota dengan ilustrasi petanya di bawah. Ilustrasi, ini ilustrasinya. Ini ada kota A. Terus di sini ada kota B, ada kota Z. Terus di sini ada kota C, ini kota Z. Nah, melakukan perjalanannya itu gini. Bisa lewat B. Nah, dari A ke B itu misalkan ada 2 jalur ya. Jalur kiri sama jalur kanan. Terus dari B ke Z itu misalkan ada 3 jalur. Jalur tengah, jalur kanan, sama jalur kiri. Ini misal aja, ini contoh. Kemudian bisa juga lewat C. Lewat C misalkan pertamanya ada 1 jalur. Gitu. 1 jalur. Kemudian ke Z-nya itu ada 2 jalur misalkan. Ada 2 jalur. Seperti itu. Nah, dikatakan tadi Andi melakukan perjalanan dari A ke Z. Nah, bisa lewat B atau lewat C. Jadi kalau lewat B atau lewat C itu tidak boleh kamu tulis gini. Oh, kalau A ke Z itu bisanya lewat B dan C. Tidak boleh. Lewat B dan C itu tidak boleh. Karena B dengan C itu dilewati salah satu. Jadi kalau lewat B tidak mungkin lewat C. Kalau lewat C tidak mungkin lewat B. Gitu ya. Bisa dipahami ya. Jadi itu dilewati salah satu. Berarti atau. Hubungnya atau. Jadi lewat B saja atau lewat C. Tapi lewat B itu ada 2 jalur dan 3 jalur. Maka nanti kalau ditanya berapa banyak kemungkinan jalur yang dilewati. Nah, jadi kalau ditanya berapa banyak kemungkinan jalur yang dilewati, tanda tanya. Berarti jawabannya adalah kalau lewat B itu 2 dikali 3 karena itu dilewati dua-duanya ya. 2 dikali 3 atau nah lewat C 1 kali 2 seperti itu. Jadi jawabannya adalah 6 tambah 2 8. 8 kemungkinan jalur. Sampai sini bisa dipahami, Dek? Masih bingung, Mas. Bingung yang mana? Iya, yang 2 kali 3 ditambah 1 kali 2. Tadi membedakan aturan tambah sama aturan kali sudah bisa?
Sudah. Sudah ya. Aturan kali itu jika bagaimana tadi? Aturan kali itu jika apa? Lupa ya. Ada. Aturan kali itu jika dipakai dua-duanya ya. Jadi baju dan celana dua-duanya dipakai. Aturan tambah itu salah satu. Jadi ini bisa pakai kalau kata hubung pakai dan kalau ini atau gitu ya. Kalau kata hubung. Jadi dipakai dua-duanya. Nah, sekarang kita melakukan perjalanan nih. Andi melakukan perjalanan dari A ke Z. Nah, untuk sampai di Z, dari A ke Z, itu kan melewati ini, 2 jalur sama 3 jalur. Ya, berarti 2 kali 3 tuh. Ini dilewati dua-duanya. Tidak mungkin, oh lewat yang kiri aja, yang kanan enggak kan enggak. Dari A ke B, terus B ke Z, itu dilewati semua untuk sampai ke Z. Cuman A ke B itu 2 pilihan, B ke Z itu 3 pilihan. Jadi totalnya 6 pilihan. Jadi bisa begini 6 tuh. Bisa saya lewat atas, terus atas lagi. Nah ini pilihan pertama. Bisa atas tengah. Bisa atas bawah. Bisa bawah atas, bawah tengah, bawah bawah. Jadi totalnya 6 pilihan. Bisa dipahami? Bisa. Bisa ya. Jadi intinya kalau pengen A ke Z, ini dilewati, ini juga dilewati. Nah karena dilewati dua-duanya, berarti dikali gitu deh. 2 kali 3, jadi 6 pilihan jalur ya. Atau, nah ini dengan C, ini dengan ini atau hubungnya, bukan dan ya. Atau tidak lewat B tapi lewat C. Tidak lewat B tapi lewat C. Nah kalau lewat C, yo ini dilewati, ini dilewati. Ini satu pilihan, ini 2 pilihan. Ini ataunya di sini ditambah. Ini yang lewat B, ini yang lewat C gitu deh. Bisa dipahami? Oh iya, makasih Mas. Ya, gitu ya. Jadi itu pentingnya. Jadi ada 6 kemungkinan jalur nanti. Jadi seumpama manual ya, ini seumpama manual nih, Dek. Misalkan jalurnya itu saya sebut ini jalur A1, A2. Terus ini ada A3. Terus ini ada jalur M ya, M1, M2, M3, M4, M5. Nah, maka untuk sampai ke Z, ini A ke Z itu bisa lewat jalur A1 M1 itu sampai ke Z, bisa A1 M2, A1 M3, bisa A2 M1, bisa A2 M2, bisa A2 M3, bisa A3 M4, bisa juga A3 M5. Nah, selain itu sudah tidak bisa. Jadi kalau kamu memaksakan misalkan, Mas, saya pakai jalur A1 terus M4, ya tidak ada jalurnya ya toh. A1 M4 tidak ada jalurnya gitu, tidak ada gitu. Seperti itu kalau manual ada 8, tetap ada 8. Ini manual. Seperti itu, Dek. Bisa dipahami ya semuanya ya? Bisa. Bisa. Nah, nanti soal-soal begini ini ngitung banyaknya kemungkinan. Ngitung banyaknya kemungkinan itu yo kalau bisa jangan manual ya kan. Ya lek terpaksa manual enggak apa-apa. Tapi kalau bisa jangan manual karena kalau manual yo tidak ada gunanya belajar seperti ini kan gitu intinya ya. Kita belajar itu biar ngitungnya tidak manual. Jadi kemungkinan-kemungkinan seperti itu nanti muncul di UTBK. Kalau di UTBK malah soalnya tidak seperti ini. Soalnya nanti berkaitan sama kombinasi permutasi nanti. Apalagi permutasi kombinasi itu ya, gini. Nanti dulu deh. Ini saya buat lebih paham lagi ya. Wah, ini aturan kali sama aturan tambah. Sampai paham dulu ini. Kenapa kok dikali, kenapa kok ditambah. Itu sampai paham dulu. Nah, contoh lagi begini, ini contoh lagi nih. Ada 5 calon orang ya, namanya si A, B, C, D, E. Akan dipilih ketua dan wakilnya.
tanpa rangkap jabatan. Rangkap jabatan. Terus ditanya titik. Berapa kemungkinan susunannya? Berapa kemungkinan susunan? Susunan ketua dan wakilnya tadi, ya. Jadi yang dipilih ketua dan wakil, bukan ketua atau wakil ya. Jadi ketua dan wakil, dua-duanya dipilih. Nah, ini cara kerjanya itu boleh pakai tempat ya, boleh pakai tempat. Jadi dibuat kotak, ini tempatnya ketua, ini tempatnya wakil. Nah, nanti hitung kemungkinannya. Nah, yang jadi ketua di sini, ini ada 5 kemungkinan orang. Jadi kalau gak si A, ya si B. Kalau gak si B, ya si C. Kalau gak C, ya D. Kalau gak D, ya E. Jadi 5 kemungkinan. Kemudian wakilnya itu ada 4 kemungkinan. Lemas kok 4 kok gak 5 lagi? Karena salah satu sudah jadi ketua. Jadi seandainya Mas ketuanya sudah kepilih E, maka wakilnya tinggal 4 kemungkinan. Seperti itu maksudnya. Oh. Nah ini karena dipilih dua-duanya tinggal dikalikan. Berarti jawabannya 20. Seperti itu. Itu 20. Jadi ketuanya 5 kemungkinan, wakilnya sisanya 4. Nah kalau manual, Mas kalau pengen manual boleh? Ya boleh. Jadi ketua sama wakilnya begini, kalau manual ya deh ya. Kalau ketuanya A, wakilnya bisa B. Bisa jadi ketua A, wakilnya C. Bisa jadi ketua A, wakilnya D. Bisa jadi ketua A, wakilnya E. Bisa jadi yang jadi ketua itu B-nya, wakilnya si A, gitu kan ya. Bisa B, wakilnya C. Bisa B, wakilnya D. Bisa B, wakilnya si E. Nah, jadi ini ketuanya B. Kalau ketuanya B begitu. Kalau ketuanya si C, nah ini wakilnya bisa si A. Bisa CB, bisa CD, bisa CE. Nah, bisa DA, DB, DC, DE. Bisa ketuanya si E, EA, EB, EC, ED. Seperti itu. Jadi totalnya 20. Ini totalnya 20. Bisa dipahami sampai situ? Bisa. Oke. Jadi seperti itu ya. Kenapa kok dikalikan ya? Nah, itu 20. Jadi ketuanya ada 5 kemungkinan, nih ketuanya. Sedangkan wakilnya 4 kemungkinan. Ini wakilnya. Nah, wakil ini juga wakil 4 kemungkinan. Jadi 5 kemungkinan dikali 4 kemungkinan jadi 20. Seperti itu maksudnya, Dek. Nah, ini contoh, tapi buat tempat ya. Nah, syaratnya ini tadi dilihat tanpa rangkap jabatan ya. Makanya kenapa kok habisnya 5 itu 4. Nah, kalau boleh, seadanya, Mas, kalau itu boleh rangkap jabatan misalkan. Kalau memang boleh rangkap jabatan, maka wakilnya itu boleh 5 lagi. Jadi ketuanya 5 kemungkinan, wakilnya 5 kemungkinan. Jadi total 25. Itu karena yang kalau ketuanya A, wakilnya A lagi juga boleh gitu deh. Jadi wakilnya tidak berkurang kemungkinannya. Jadi seperti itu. Tapi ini biasanya jarang ada soal pakai rangkap jabatan itu jarang. Jadi biasanya dibuat tidak boleh merangkap jabatan. Nah soal-soal begini ini bisa jadi bukan ketua sama wakil deh. Jadi bisa jadi bukan ketua sama wakil, bisa jadi apa ya? Menyusun ya, menyusun. Kalau ini kan sama aja dengan nyusun huruf gitu aja ya. Cuman pakai nama ya A B C D E, pakai huruf ya boleh. A B C D E disusun-susun 2 gitu ya bisa jadi itu. Nah, bisa jadi angka yang disusun. Nah, angka. Jadi misal begini. Disediakan angka misalkan 1, 2, 3, 4, 5. 5 ya. Itu sama dengan ABCDE tadi. Nah, kemudian dibuat 1, 2, 1, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5. Dua angka berbeda.
Dua angka berbeda. Di angkanya harus berbeda dua angka itu ya. Terus ditanya, berapa banyak bilangan yang bisa dibuat? 4. Berapa banyak bilangan yang dapat dibuat? Nah, jadi caranya itu sama kayak tadi. Bilangan itu juga punya tempat. Kalau di situ bilangannya dua angka, maka tempatnya ada dua. Ini disebut tempat puluhan. Nah, kalau masih ingat ya waktu SD ya, yang ini satuan. Jadi biasanya kalau membaca bilangan tuh kayak ini tulisan 32 itu dibaca apa? 30. Lah ada puluhnya. Terus 2 gitu. Jadi ada puluhan, ada satuan. Nah, kalau ada 531, nah, bacanya 500 gitu loh. 530, 31. Jadi ada ratusan, puluhan, satuan. Itu namanya bilangan terkait dengan nilai tempat. Tapi ini saya hapus ya. Bilangan terkait nilai tempat. Nah, karena bilangannya dua angka, berarti tempatnya dua. Puluhan sama satuan saja. Nah, sekarang mengisinya. Nah, di puluhan itu kan bebas. Boleh 1, boleh 2, boleh 3, boleh 4, boleh 5. Berarti 5 kemungkinan. Kemudian satuannya itu harus berbeda dengan puluhannya tadi. Kalau puluhannya sudah diambil salah satu misalkan 5. Ini sudah diambil nih, puluhannya sudah diambil 5. Maka satuannya tinggal 4 kemungkinan, seperti itu. Jadi jawabannya tetap 20. Cuman beda cerita antara tadi milih ketua sama wakil, ini milih angka ya. Milih angka dibuat bilangan. Seperti itu, Dek. Bisa dipahami ini? Bisa, Mas. Bisa ya. Nah, sekarang soal-soal yang terkait dengan angka ini banyak. Nah, karena gini, kalau bilangan, kalau pakai angka, itu bisa dibuat syarat macam-macam. Tapi kalau milih ketua wakil kan syaratnya cuman kadang tidak begitu banyak. Tapi kalau milih angka itu bisa dibuat syarat. Contoh begini. Contoh lagi nih ya. Disediakan angkanya misalkan 1, 2, 3, 4, oh ya kok elek, 4, 5, 6, 6 gini ya. Terus mau dibuat bilangan 3. Ini saya pakai 3 angka. 3 angka berbeda ya, angkanya harus berbeda dan lebih dari 300 misalkan. Nah, ini dikasih syarat. Berapa banyak bilangan yang dibuat? Banyaknya bilangan. Oh ya, salah tulis lagi ya. Bilangan yang dibuat sama dengan titik-titik. Nah, ini jadi dihitung banyaknya. Caranya seperti tadi, kita buat nilai tempatnya itu ada 3. Nah, di sini ada ratusan, ada puluhan, ada satuan. Nah, karena di situ ada syarat lebih dari 300, maka yang diisi duluan ratusannya. Jadi ratusan dulu ya. Ini diisi. Nah, yang boleh menempati ratusan itu cuma angka 3, 4, 5, 6. Itu boleh. Jadi bisa 3, bisa 4, bisa 5, bisa 6. Berarti ada 4 pilihan. Itu ratusannya karena lebih dari 300. Nah, kalau puluhannya bebas. Bebas itu artinya 1, 2, 3, 4, 5, 6 itu boleh semuanya, Dek. Berarti ada 6 pilihan. Nah, 6 pilihan itu tapi tidak 6-6-nya ya. Karena di sini angkanya harus beda, artinya begini. Kalau di sini kepilih angka 5, maka 5 di sini tidak boleh dipilih. Jadi kemungkinannya sudah berkurang 1. Jadi bukan 6, tapi 5 kemungkinan. Nah, satuannya juga bebas. Satuannya ini ya 1, 2, 3, 4, 5, 6 boleh semua.
Tapi kan sudah dipilih tadi. Nah, yang dipilih apa aja tadi? Ratusan sudah, puluhan sudah. Berarti tinggal 4 kemungkinan. Jadi seperti itu. Nah, jadi 6 kemungkinan ya. Ini kan 6 kemungkinan. Tapi ratusan sama puluhannya kan sudah dipilih tadi. Jadi satuannya tinggal 4 kemungkinan. Nah, ini dikalikan semua, dapatnya adalah 80. Jadi ada 80 kemungkinan. Seperti itu. Bisa dipahami? Bisa. Bisa ya. Nah, ini tergantung syarat-syarat ini. Jadi ngerjakan soal begini, oh syaratnya apa dulu? Nah, kadang syaratnya macam-macam. Ini tentang apa namanya bilangan ya. Oh ini macamnya banyak lagi deh syarat-syarat ini deh. Jadi kalau kamu buka modul halaman ini, halaman berapa ya? Modulnya neutron kalau ada ya, kalau ada nih. Saya lupa halamannya. Pink and Modul pink. neutron yang gambarnya motor ya, gambar motor. Nah, ini gambar motor. Gambar motor terus halaman paket 3 ya, paket 3 berarti halaman 19. Nih, tapi ini saya lompat-lompat ya bahasnya. Jadi kalau dilihat modul suplemen, kalau punya di rumah silakan dibuka ya. Yang gambarnya motor, covernya gambar motor, cover gambar motor, kemudian halaman 19, lagi ya 19, paket 3, terus nomor 5. Nah, saya langsung lompat nomor 5 ya. Di nomor 5 itu gini, disediakan itu ada 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, gitu. Dibuat bilangan 3 angka berbeda. Dibuat bilangan 3 angka berbeda. Kemudian habis dibagi 5. Nah, coba. Bilangannya harus habis dibagi 5. Ditanya berapa banyak? 1. Berapa banyak? Langsung gitu aja. Ini versi tulisan singkat ya. Berapa banyak? Nah, cara mengisinya gini. Karena ini bilangannya 3 angka, berarti kamu sediakan 3 tempat. 3 tempat ini tadi nilainya itu ini ratusan, ini puluhan, satuan. Nah, diingat kita punya syarat habis dibagi 5. Habis dibagi 5 berarti syarat satuannya itu kalau enggak 0 ya 5. Gitu ya. Ini contohnya apa? 10 nah, habis dibagi 5. 25 habis dibagi 5. 40 habis dibagi 5. Gitu. Nah, yang disyaratkan itu cuma satuannya. Jadi lega 5 ya 0 gitu deh. Jadi di sini ada 2 kemungkinan 0 sama 5. Itu untuk satuan. Nah, sedangkan ratusannya itu tetap tidak boleh 0. Jadi yang boleh cuma 1, 2, 3, 4, 5, 6. Itu ratusannya. Nah, beda kan ya? Nah, bedanya begini nanti. Seandainya kalau di belakang itu kepilih 5, seandainya ya. Kalau di belakang itu milih 5 satuannya, maka ratusannya itu tidak boleh 5. Berarti kan ada berapa kemungkinan? 5 kemungkinan ya. Itu kalau milih 5. Beda kalau milih 0. Loh Mas, kalau saya milih 0, berarti semuanya boleh, 6 kemungkinan. Nah, karena berbeda antara pilihan 5 sama pilihan 0, maka cara kerjanya itu dipisah. Jadi cara kerjanya dipisah. Nah, begini cara kerjanya dipisah ya. Untuk satuannya itu kita khususkan. Ini yang khusus 5, ini yang khusus 0. Nah, khusus 5 ratusannya itu boleh 1, 2, 3, 4, 6.
Jadi 5 kemungkinan, ini 1 kemungkinan. Yang khusus 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 boleh semua. Jadi 6 kemungkinan, ini 1 kemungkinan. Nah kalau satuannya, puluhan sekarang, puluhan ya. Puluhannya bebas. Bebas itu artinya semuanya boleh. Semuanya ini kan ada 7 ya, ada 7. Cuman tadi dari 7 itu sudah kepilih ratusan sama satuan, itu sudah diisi duluan. Jadi sisanya puluhannya itu tinggal 5 kemungkinan. Nah, ini dua-duanya sama, 5 kemungkinan, seperti itu. Karena bebas tadi, Dek. Bebas tadi artinya 7 kemungkinan. 7 kemungkinan, ini 7 ya, 7 kemungkinan. Tapi karena sudah dipilih ratusan sama satuannya, maka tinggal 5 kemungkinan. Nah ini dikalikan di 25, yang ini dikalikan jadi 30, kemudian ini sama ini ditambah. Jadi kalau ditambahkan hasilnya 55. Jadi seperti itu. Itu kalau memisah seperti itu. Bisa dipahami, adik? Nah Bisa. silakan, yang mau tanya boleh. Gak ada ya? Oke, kalau gak ada, saya lanjut ke materi ya, Dek, ya. Materi yang lain. Sub, kita lanjut ke sub. Nah, sub bahasa yang tentang istilah faktorial. Kalau tadi kita sudah belajar aturan kali sama aturan tambah, ya. Ini malah digabung-gabung, kali sama tambah, ini juga digabung-gabung termasuk. Yang ini dikalikan, terus keduanya ditambahkan. Nah, gitu. Digabung-gabung. Jadi meskipun tidak tertera secara eksplisit, Mas tidak ada kata atau ya, tetap di logika sendiri ya. Nah, sekarang ke subbab ketiga, tapi subbab ketiga itu hanya istilah. Tadi sudah apa aja tadi? Aturan tambah sama aturan kali ya. Sekarang subbab ketiga. Ini saya geser lagi ya. Subbab ketiga itu istilah faktorial. Nah, ini hanya belajar istilah. Faktorial itu disimbolkan dengan tanda seru. Tanda seru ya. Jadi kalau ada 3 tanda seru, ini namanya tanda seru ya dia. Itu dibaca 3 faktorial. Bacanya gitu ya, bacanya begitu. Kalau artinya, itu bahwa 3 faktorial itu 3 dikali 2 dikali 1. Itu namanya 3 faktorial. Isinya ya 6. Gitu loh. Itu artinya. Berarti kalau contoh lain, nah contoh lain ya. Ada 4 faktorial, itu ya artinya 4 kali 3 kali 2 kali 1. Boleh juga urutannya 1 kali 2 kali 3 kali 4, boleh. Bebas ya. Yang penting urut ya, dikalikan semua tapi urut. Sampai 1, bukan sampai 0. Nah jadi kalau ada 10 faktorial, nah itu 10 kali 9 kali 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Itu intinya seperti itu. 10 faktorial ya. Bisa dipahami deh itu untuk istilah faktorial? Bisa. Bisa ya, ini hanya istilah kok itu. Simbol-simbol saja ya. Nah itu kalau bisa diurut nulisnya. Bukan berarti diacak-acak tak boleh ya. Bukan berarti tidak boleh. Boleh diacak-acak, tapi kan menyusahkan yang baca. Contoh, kalau ini ya 10 faktorial diacak-acak. 2 kali 5 kali 4 kali 8 kali 9 kali 6 kali 3 kali 1 kali 7. Nah, ini kalau diacak-acak gini kan yang baca bingung, ya, yang baca maksudnya. Kamunya tidak bingung kamunya, ya, kamu yang nulis ya. Tapi baca bingung deh. Jadi untuk menggampangkan yang baca itu kita buat urut. Nah, saya lebih suka urut dari atas ke bawah, dari besar
ke kecil. Itu saya lebih suka urut begini. Nah, kalau yang ini saya lebih tidak suka ya. Jadi lebih tidak suka, saya lebih suka yang urut ke kecil, besar ke kecil. Diacak-acak tidak suka juga saya. Diacak-acak ya. Tapi boleh diacak-acak. Kalau kamu pengen menjahili gurumu, tidak apa-apa. Acak-acakan ya. Tapi kasihan gurunya lah ya. Mempermudah seseorang itu bagus ya. Katanya gitu. Ya sudah. Ini istilah faktorial sudah. Kemudian faktorial itu kalau di bahasa Indonesia itu kan tanda seru itu kan merupakan eh, tanda yang dipakai untuk kalimat perintah atau kalimat atau ada kata seru, wow, aduhai gitu ya, amboi gitu. Itu bedakan nanti antara perintah sama faktorial. Ya, harus bisa membedakan kamu. Oh ini perintah ini, oh ini faktorial ini. Gitu. Jadi misalkan ada soal begini, tutup pintu tersebut, tutup pintu itu. Tanda seru. Nah, ini artinya apa? Faktorial bukan? Bukan. Ya bukan, ya jelas ya. Toh. Maksud saya bukan ini contohnya ya. Ini terlalu jelas ini. Maksud saya begini. Misalkan ada soal begini. Diketahui nah begini. Ini diketahui ini titik gitu ya. Terus nah kalau ada soal begini deh. Ini yang ditanyakan n faktorial apa n saja? Nah, ayo. Pertanyaannya n faktorial apa n saja? Ayo. Yang mana ini jawabannya, Dek? N saja. N saja, betul ya. Jadi jangan sampai kamu mengira ini n faktorial. Karena tanda seru di sini itu sebagai tanda untuk perintah tentukan ini. Ya, jadi tanda untuk perintah tentukan. Jadi perintah. Jadi kalau ada tentukan nilai n tanda seru, nah itu bukan n faktorial ya. Itu maksud saya membedakan kapan kamu harus menjawab gitu loh. Oh ini yang ditanya n saja, bukan n faktorial. Jadi kalau nanti jawabannya 5 ya 5. Kalau 5 faktorial kan jadi 120 ya kan? Oh, masuk. 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Oh ya 120 ya. Jadi bedanya situ. Kalau kamu jawab 120 malah salah. Disalahkan karena jawabannya sih benar 5 bukan 120 gitu loh. Itu bedanya. Jadi kamu harus bisa membedakan oh itu n saja yang ditanya. Ini tak hapus ya. Ini juga tak hapus ya n saja. Tanda seru. Kalau tanda serunya 2 begini. Berarti yang ditanya apa, Dek? Tetap N. Tetap n. Kok bisa? Kalau tanda serunya 2, maka tanda seru yang belakang ini untuk perintah tentukan, berarti yang ditanyakan adalah n faktorial. Paham apa enggak, Egi? Oh ya, paham. Ya, jadi kalau tanda serunya 2, itu berarti yang ditanya n faktorialnya. Kalau tadi tanda seru 1, yang ditanya n-nya saja. Kalau tanda serunya 3, begini. Ya apa berarti ini? Kalau tanda serunya 3 berarti apa? Salah soal ya toh. Salah soal yang ketik ngantuk gitu aja ya mana ada ya toh. Tanda seru sampai 3 ya toh. Itu yang ketik ngantuk gitu aja. Nah, ini tapi saya hapus nih. Nah sekarang gini deh, ini saya hapus dulu ya. Tanda serunya 2 saya hapus. Misalkan ada soal seperti ini sudah. Tentukan nilai n saja gitu ya. Itu n saja. Cara kerjanya begini nih.
Ini contoh aja. Oh, kalau tadi kita punya contoh, 5 faktorial itu 5 dikali 4, 3, 2, 1. Jadi 5 itu dikali dengan adik-adiknya. Wah, saya bilang adiknya ya, adik. Adik ya, adik-adiknya. Jadi kalau ada n faktorial, maka cara kerjanya gini. N dikali dengan adiknya lagi. Adiknya n itu adalah n-1. Dikali lagi adiknya n-2, dikali lagi adiknya, seterusnya. Wah, gitu aja. Bawahnya n-2, nah sama dengan 20. Nanti ini sama nih dicoret nih. Set, sama ya toh? Jadi n-2 faktorialnya sama. Kemudian ini dikalikan satu-satu. Nah, jadi n kuadrat min n sama dengan 20. Kemudian 20-nya dipindah ke kiri. Jadi n kuadrat min n min 20 sama dengan 0. Kemudian difaktorkan ya toh? Jadi ada n, oh kok x ya. Antara ucapan dan perbuatan beda ini. Ini n min 5 sama n plus 4. Nah ini 0. Berarti yang ini n-nya sama dengan 5, yang ini n-nya sama dengan min 4. Nah yang dipilih mana? Nah yang dipilih ya yang 5. Karena n itu tidak mungkin minus ya, tidak mungkin minus. Karena kalau minus, wah sulitnya ya. Dah? Jadi ini contoh tadi ya, lupa saya tadi. Jadi kalau ada 0 faktorial itu nilainya 1 ya. Nilainya 1. Kalau 1 faktorial ya 1. Kalau 2 faktorial ya 2 kali 1, 2. Tapi kalau min 1 faktorial dianggap tidak ada. Tidak ada ya. Jadi kalau ketemunya minus tidak ada. Min 2 faktorial tidak ada. Gini ya. Nah, karena dikali adik-adiknya juga tidak tahu tuh. Min 1 kali adiknya ada jadinya. Seperti itu dek ya. Di tentang faktorial. Bisa dipahami dek, faktorial ini dek? Mas, tadi yang 0 faktorial kenapa bisa jadi 1? Nah, kenapa bisa jadi 1 ya? Nah, jadi gini. Untuk menjawab itu, saya mulai dari cerita begini. Ini cerita dulu ya. Nah, misalkan ada calon nih. Ada 3 calon. Namanya ABC. Terus dipilih, kalau tadi kita punya soal, itu dipilih ketua sama wakilnya. Ketua sama wakil. Jadi ini dipilih ketua, tapi ini milihnya 3. Wakil sama sekretaris. Terus ditanya, berapa banyak susunan? Nah, kita tadi bisa pakai begini, Dek. Bisa pakai begini, tempat ketua, wakil, sekretaris, kemudian mengisinya, ketuanya itu ada 3 kemungkinan orang, wakilnya jadi 2, sekretarisnya jadi 1. Itu kalau tidak rangkap jabatan ya. Nah, 3 kali 2 kali 1 hasilnya 6. Biasanya disimpulkan 3 faktorial gitu kan? Bisa dipahami ya? Jadi ceritanya, kalau ada 3 calon dan 3 tempat, maka jawabannya langsung 3 faktorial. Seperti itu ya. Nah, 3 calon, 3 tempat. Jadi kalau ada gini, misalkan ada 5 calon, akan dipilih, misalkan dipilih jabatannya 5 juga, ketua, wakil, sekretaris, bendahara, humas. Berarti jawabannya mesti apa? 5 faktorial. Bisa dipahami sampai sini? Bisa, Mas. Bisa. Nah, seandainya kalau dibuat begini, Mas, tidak ada calon. Kalau tidak ada calon, terus ditanya, berapa banyak kamu memilih ketua? Misalkan gitu ya. Tidak ada calon, ditanya, berapa banyak cara kamu milih ketua? Ya tidak bisa dipilih ya toh. Nah, karena tidak bisa dipilih, karena tidak ada calonnya, ya berarti tidak usah milih. Jadi itu ada satu kemungkinan, yaitu tidak ada calon. Gitu. Ya bisa dipahami apa ora kira-kira? Iya, Mas ngerti. Iya, ngerti ya. Jadi tidak ada calon tuh 0 tadi, 0 faktorial itu ya 1 gitu. Atau boleh begini. Nah, boleh begini. Kalau ceritanya dibalik ya, dibalik gini. Misalkan ada
pilihan presiden dan wakil presiden. Presiden dan wakil presiden. Terus tersedia ada 3 pasangan calon. 3 pasangan calon paslon. Terus ditanya, berapa banyak kamu tak milih? Berapa banyak kamu tak milih? Ya jawabannya 1. Apa? Ya tak usah milih gitu loh. Paham maksudnya ya? Berapa banyak kamu tidak milih? Ya 1. Apa tak milih gitu aja kan ya? Kalau ditanya berapa kemungkinan pilihannya, misalkan kalau ditanya kemungkinan pilihannya ya 3 pasangan itu tadi kan gitu loh. 3 pasangan. Tapi kalau ditanya berapa banyak kamu tak milih, ya 1 cara, diem aja gitu loh. Ya. Jadi 1 kemungkinan toh, yaitu kamu tidak memilih gitu loh. Beda dengan jangan gini, loh Mas, kalau yang milih 3-tiganya, nah itu bukan tidak milih, tapi milih tapi tidak sah, ya toh? Itu. Kalau ditanya berapa banyak yang tidak sah, itu baru. Tapi kalau berapa banyak tidak milih, ya 1 cara, kamu tidak usah milih, diem gitu aja, yaitu banyaknya kemungkinan tidak memilih adalah 1, yaitu tidak memilih, ya. Bisa bisa dipahami ya, Dek ya? Kenapa kok 0 faktorial itu 1 ya? Iya bisa. Oke, lebih sisa ya sudah. Tak hapus tapi ini ya. Ini. Jadi 0 faktorial 1. Tapi biasanya itu didefinisikan sudah. Jadi didefinisikan tuh 0 faktorial 1. Wes, kamu tidak usah tanya gitu lah intinya. Biasanya seperti itu. Jadi ini gunanya faktorial. Nah sekarang ke sub berikutnya. Wah banyak sekali subnya. 4 tadi. Itu yang ketiga. Yang keempat, ini tentang pemilihan sekarang. Ya, pemilihan sekarang. Pemilihan itu ada 2 jenis. Ada namanya permutasi. Ada namanya kombinasi. Nah ini. Masing-masing ini aturan perkalian ya. Permutasi ya aturan perkalian. Kombinasi juga perkalian. Tapi bisa juga nanti kalau ada kata atau ditambah. Dilihat kemungkinannya. Nah, apa bedanya permutasi sama kombinasi? Nah, permutasi itu memilihnya dengan memperhatikan urutan. Jadi ini memperhatikan urutan. Sama-sama pemilihan ya. Jadi ya penulis sih. Memilih, gini wes, memilih dengan memperhatikan urutan. Kalau ini kombinasi itu memilih dengan tidak memperhatikan urutan. Jadi ada tidaknya. Memperhatikan urutan. Urutan ya. Nah, ini pengertian kasarnya seperti itu ya. Pengertian kasar ya. Kalau pengertian halusnya ya sesuai buku nanti. Jadi memperhatikan urutan itu maksudnya begini deh. Kalau ada pilihan AB terus sama orang di balik BA itu tidak boleh. Nah, ini kalau urutannya beda. Tapi kalau kombinasi ada pilihan AB di balik BA itu dianggap sama. Karena urutan tidak penting. Bahkan AB, bahkan BA pada wae gitu loh. Sama saja. AB, BA sama saja. Urutan tidak penting gitu. Kalau ini AB, BA, wow, beda kan urutannya penting. Jadi urutan penting dengan urutan tak penting seperti itu. Nah, contohnya nih kalau dibuat contoh ya. Kapan membedakan permutasi dan kombinasi. Misal, ada 5 calon tadi akan dipilih ketua dan wakilnya. Nah, ini pakainya ketua sama wakil boleh dibolak-balik enggak, Dik? Enggak. Enggak boleh ya. Jadi kalau dibuat contoh, wah ketuanya ini Jokowi. Wakilnya misalkan Ma'ruf Amin ya, Ma'ruf Amin. Terus ada orang nyebutnya kebalik. Wah itu ketuanya Ma'ruf Amin itu, wakilnya Jokowi. Ya gak terima Jokowi ya kan? Kok dibalik kan gitu, jadi tidak boleh. Nah karena tidak boleh dibolak-balik, maka ini pemilihannya disebut permutasi. Itu contoh. Contoh lagi misalkan gini,
ada 5 orang 5 calon sama ya, 5 orang akan disuruh salaman masing-masing 2 orang ya, salaman 2 orang. Terus ditanya berapa banyak salaman, berarti kan ini disuruh milih 2 orang buat salaman, gitu. Milih 2 orang buat salaman. Kalau ini milih ketua wakil, kalau ini milih 2 orang buat salaman. Pakainya itu permutasi apa kombinasi? Jadi kalau salaman itu gini deh, Jokowi dan siapa tadi, Ma'ruf Amin ya, Jokowi dan Ma'ruf Amin bersalaman. Kalau orang nyebutnya kebalik itu dianggap sama apa dianggap beda? Sama. Sama aja. Berarti pakai apa nih? Kombinasi ya. Nah, saya simpulkan C ya, so Inggris ya. Combination ya. Combination. Kalau ini permutation. Bahasa Inggrisnya gitu deh. Jadi kalau salaman itu tidak perlu urutan. Artinya tidak perlu ya berarti urutan tidak penting gitu aja. Jadi oh itu Jokowi dan Ma'ruf Amin salaman. Seumpama ada orang jebutnya kebalik, Ma'ruf Amin dan Jokowi yang bersalaman itu sama aja gitu ya. Itu sama aja. Karena sama aja urutan tidak penting berarti itu kombinasi seperti itu ya. Nanti bisa dilogika sendiri. Oh ini urutan penting, oh ini tidak gitu ya. Jadi itu berlogika sendiri nanti tapi. Nanti contoh lain apa ya? Misal lagi gini, ada 5 cat beda warna. 5 cat beda warna mau dibuat paduan 2 cat gitu atau 3 cat lah, paduan 3 cat. Ini pakai permutasi apa kombinasi? Permutasi bukan. Memadukan cat itu misalkan ya, merah campur kuning. Dibalik, itu bukan merah campur kuning, kuning campur merah itu gitu. Itu beda apa sama? Sama. Nah, itu pentingnya berlogika itu seperti itu ya. Nah, kalau sama aja berarti pakai apa? Kombinasi. Ya, itu penting. Jadi memadukan cat ya. Jadi di logika aja gini. Oh, aku nyampur cat kuning sama merah dengan nyampur cat merah sama kuning itu dianggap sama apa dianggap beda kan gitu. Nah, kalau dianggap sama ya kombinasi. Nah, contoh lagi gini, misalkan ada 5 kain. Nah, ini contohnya 5 semua ya, ganjil. 5 kain beda warna. Mau dibuat bendera, benderanya cuma 2 warna begini. Nah, ini modelnya 2 warna begini. Warnanya atas sama bawah tok. Bendera ya. Itu pakainya permutasi apa kombinasi? Permutasi bukan. Nasi. Permutasi. Oh, permutasi. Betul ya. Karena bendera tidak boleh dibolak-balik. Jadi misalkan kamu milih merah di atas terus putih di bawah, itu beda dengan putih di atas merah di bawah gitu kan ya. Jadi itu bendera. Nah, ini mulai paham nih. Nanti ceritanya tidak harus orang, tidak harus cat, tidak harus kain ya. Jadi beda-beda ya. Tergantung benda yang dipakai, bisa titik, bisa garis. Kalau di matematika itu seperti itu. Ya ada titik, ada garis dan lain-lain. Nah sekarang kita ke rumus-rumusnya. Nah ini itu baru ini itu tadi baru membedakan ya. Sekarang rumusnya tadi. Permutasi sendiri itu kalau saya membedakannya jadi 4. Yang pertama itu kalau tempatnya cukup. Tempat cukup. Yang kedua tempat tak cukup. Tempat tak cukup. Yang ketiga itu ada siklis, permutasi siklis. Yang keempat ada permutasi untuk anggota yang kembar. Anggota kembar. Nah ini tempat cukup itu rumusnya ya dek ya. Ini n faktorial. Wah ini cukup n faktorial. Itu rumusnya. Kalau tempat tak cukup ada simbol. Simbolnya n
PR. Jadi N itu orangnya, R itu tempatnya. Itu rumusnya N faktorial dibagi N min R faktorial. Nah, jadi seperti itu. Contoh-contoh ya, nih buat contoh. Contoh yang satu begini. Ada 5 calon, akan dipilih ketua, wakil, sekretaris, bendahara, humas. Nah, 1, 2, 3, 4, 5. Berarti kalau ditanya ada berapa banyak susunan? Nah, ini. Banyak susunan berarti ada 5 faktorial. Langsung seperti itu. Tapi kalau ini misalkan ada 5 calon, akan dipilih ketua, wakil, tok. Nah, ketua dan wakil saja ya. Berarti kalau ditanya banyak susunan itu simbolnya jadi 5P2. Jadi 5 diambil 2. Jadi 5 faktorial dibagi 5 kurangi 2 itu jadi 3 faktorial. Seperti itu, Dek. Nah, kalau dihitung 5 faktorial itu ya 5 kali 4 kali 3, 2, 1 dibagi 3 faktorial itu 3 kali 2 kali 1. Nanti dilakukan coret-coret gitu ya. Tinggal 5 kali 4 berarti 20. Jadi ada 20 kemungkinan. Nah ini, kalau tadi kita pakai tempat ya, kalau tadi kita pakai tempat yang begini nih. Oh ketua, wakil, ini 5, ini 4 gitu. Kalau tadi, sekarang kita pakai rumus gitu. Tapi sama aja, hasilnya sama aja. Itu yang tempat tak cukup ya. Jadi dari 5 calon dipilih cuma 2. Nah sekarang ada lagi yang siklis. Siklis itu artinya muter. Siklus, siklis, muter. Kalau di soal biasanya mengelilingi. Nah, ada mengelilingi meja atau memutari meja. Maka itu siklis. Rumusnya N dikurangi 1 faktorial. Ya harus dikurangi 1 dulu, baru difaktorial. Gitu, siklis. Kemudian yang keempat itu anggota kembar. Anggota kembar itu contoh, saya pakai contoh aja. Misalkan ada tulisan banana. Terus dari tulisan banana ini, kalau tempatnya ditukar-tukar, B-nya ditukar, A-nya ditukar, N-nya ditukar, itu kan bisa banyak susunan yang terbentuk. Ya, banyak susunan yang terbentuk. Bisa banana, nabana, banaan, nanba, beban, bisa ban, nab. Oh, bisa ya toh? Banana, iso, pokoknya banyak ya. Kalau ditanya berapa banyak, nah kalau ditanya berapa banyak, ya ini tinggal dihitung. Hurufnya itu ada 6, berarti 6 faktorial, dibagi yang kembar. Oh yang kembar itu A-nya 3. 3 faktorial, dikali N-nya 2. Dikali B-nya 1. Nah yang 1 udah usah ditulis ya. Yang 1 udah usah ditulis. Jadi 3 faktorial, 2 faktorial gitu aja ya. Ditulis boleh, tidak ditulis ya boleh ya. Tapi tidak perlu ya, menghemat pulpen. Jadi seperti itu Dek ya. Bisa dipahami ya Dek ya, yang anggota kembar itu? Bisa. Bisa ya. Contohnya nanti tidak harus banana ya, bisa katain abrakadabra atau apa kayak ya. Itu permutasi. Nah, ada lagi tadi kombinasi. Ini permutasi 4 ya. Sekarang kombinasi. Kombinasi cuma 1 rumus. Nah, kombinasi itu simbolnya pakai NCR. NCR. Itu rumusnya nanti N faktorial dibagi N min R faktorial, ada R faktorialnya. Jadi contoh ini, ada 7 titik. Akan dibuat segitiga. Dibuat segitiga. Berapa banyak segitiga yang berapa banyak segitiga? Gini yang ditanyakan ya. 7 titik ini tidak ada yang segaris ya. Tak ada 3 titik, ini syaratnya, yang segaris. Karena kalau 3 titik segaris gini, ini tidak jadi segitiga Dek. Wah, ini tidak jadi segitiga, malah jadi garis.
Nah, jadi maksudnya 3 titik itu minimal tidak segaris. Jadi seperti ini. Jadi segitiga gitu ya. Nah, artinya gini, maksud soal ini keterangan tak ada 3 titik segaris itu, keterangan tak ada 3 titik segaris artinya dari 7 titik ini semuanya bisa dibuat segitiga ya, semuanya. Jadi ini semuanya bisa dibuat segitiga. Seperti itu ya. Jadi keterangan tak ada yang segaris artinya semuanya bisa dibuat segitiga. Itu hanya menerangkan itu saja. Nah, segitiga itu membutuhkan 3 titik. Nah, karena segitiga itu butuh 3 titik dan 3 titik itu tidak penting urutannya, itu. Buat segitiga itu kan tidak penting urutannya. Saya buat segitiga dari arah sini, sini terus ke sini. Loh, itu ya boleh saja arahnya. Mas kalau arahnya ke sini, ke sini, ke sini, boleh. Atau mas dari sini, 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 ya boleh ya toh? So, ya, pokoknya arahnya tergantung. Intinya tidak penting urutan ya kalau buat segitiga itu. Jadi urutannya tidak penting. Nah, kalau ditanya berapa banyak segitiga, maka jawabannya ini adalah apa? 7C3. Ini jawabannya. Lah kalau dihitung, ya berarti 7 faktorial dibagi 7 kurangi 3 itu 4, terus ada 3-nya. Seperti itu ya. Itu namanya 7C3. Nah, kalau dihitung 7 faktorial itu ya 7 kali 6, 5, 4, 3, 2, 1. 4, 3, 2, 1 kali lagi 3, 2, 1. Nanti kita coret-coret. Lakukan coret-coret. Yang 4, 3, 2, 1 sama. Yang 6 sama 3, 2, 1 juga sama. Jadi jawabannya adalah 3, 5 kemungkinan segitiga yang bisa dibuat. Seperti itu. Bisa dipahami untuk kombinasi? Bisa. Bisa ya? Wah. Nih kalau bisa sekarang kita ke soal-soal di modul dulu. Nanti tak kasih soal yang UTBK ya. Nih. Di soal modul itu kamu buka halaman tadi ya, halaman 19. Halaman 19 nomor 6. Nih. Halaman 19 nomor 6. Di situ ada 8 calon. Wah ya, langsung saya baca sendiri nih. Akan dipilih ketua, sekretaris dan bendahara ya. Ketua, sekretaris, bendahara. Terus ditanya berapa banyak susunan? Ya berarti jawabannya berapa banyak? Nah, karena 8 dipilih 3. Jadi ini ada jabatannya pakai permutasi, tidak boleh dibolak-balik ya. Jadi 8 permutasi 3. Jadi 8 faktorial dibagi 8 kurangi 3 itu 5 faktorial. Jadi jawabannya 8 kali 7 kali 6. 5-nya habis. Berarti 336. Seperti itu deh, bisa dipahami. Oh, ini kok 0, 6 ya. 6. 6 ini. Nah, bisa ya dipahami ya? Bisa. 8 calon ya toh. Terus ada lagi tuh nomor 7. Aduh. Nomor 7 di situ ada 6 anak. Namanya A, B, C, D, E, F. Katanya foto bersama. Namanya foto bersama artinya tempatnya cukup ya, jelas. Karena di frame-nya tidak mungkin, oh yang satu tidak masuk frame kan tidak gitu ya. Frame ya, frame. Ya apa? Frame. Jadi frame-nya cukup. Jadi ini sama aja dengan tempatnya cukup gitu deh. Tempat cukup ya. Jadi semuanya masuk di frame. Nah, foto bersama. Terus ada syarat. Syaratnya tadi gini, apabila BCD ini
berdampingan, selalu berdampingan. Ini ada syarat dari soal ya, bukan dari saya ini syarat. Soal itu bilang BCD berdampingan. Artinya, kemanapun B pindah, CD ikut pindah. Atau kalau C-nya yang pindah, D-nya ikut pindah. Wah, pokoknya mereka bersama gitu ya, mereka bersama. Terus ditanya, berapa banyak susunannya? Nah ini, kalau ditanya banyak susunan, begini. Banyak susunan sama dengan, nah ini cara kerjanya ya, gini deh. Karena BCD itu berdampingan, kemana-mana kan bareng terus dia, maka anggap satu orang. Anggap satu orang. Jadi mereka diikat aja jadi satu gitu loh. Kalau dianggap satu orang, berarti yang foto bersama itu jadi 4 orang ya, 4 orang. Jadi hitungannya 4 orang. Jadi 4 faktorial, nah ini 4 orang. Tapi nanti belum selesai nih. Dikali lagi, gini, dikali ya. Nah pengalinya gini deh. BCD ini meskipun dianggap satu orang, tapi kan bisa dibolak-balik orangnya. Bisa BCD, CDB, DBC, DCB, CBD, CDB, ya. Jadi bolak-baliknya 3 orang, berarti 3 faktorial. Seperti itu. Tempat cukup itu rumusnya n faktorial. Makanya saya pakai langsung faktorial ya. Tidak usah peran ya. Itu bisa dipahami? Bisa ya. Jadi jawabannya nanti 4 faktorial itu 24 dikali 6. Jadi 144 ini. Bisa ya dipahami ya deh ya? Mas, itu masuk permutasi yang bagian apa tadi? Tempatnya cukup. Anjay. Permutasi yang tempat cukup. Oh, mana tadi? Ini. Nah, tempat cukup. Yang n faktorial ya. Jadi di situ ada 6 orang, ya 6 faktorial. Tapi jawabannya ada 6 karena ada syarat tadi. Ya, ini tadi 6 orang. Nah ini nih. Ini ada 6 orang, A, B, C, D, E, F. Tapi di situ dikasih syarat BCD harus berdampingan gitu loh. Di soal ada. Maka kalau dibuat berdampingan, maka dianggap satu orang. Karena mereka kemana-mana dempet. Dempet itu ya berdampingan ya, dempet. Anggap satu gitu ya. Jadi 4 orang mereka. Totalnya itu ada 4 orang. Jadi kalau dihitung itu, dihitung orangnya itu hitungannya gini. Ini 1, ini 2, ini 3, ini 4 gitu. 4 orang. Bisa dipahami ya? Bisa. Bisa. Nah, itu. 4 orang, 4 faktorial. 3 faktorial yang belakang ini, itu dapatnya dari yang kedua toh itu. Kan itu 3 orang, cuma dempet. Itu 3 faktorial. Seperti itu ya. Nah, lanjut. Nomor 8. Di nomor 8 halaman tadi ya, halaman 20. Halaman 20 gini. Ada ayah, ibu, dan 5 anaknya. Anak 1, anak 2, anak 3, anak 4, anak 5. Itu katanya mengelilingi meja makan ya, ini meja makan. Terus dikasih syarat, apabila ayah dan ibu selalu berdampingan, nah ini berdampingan. Terus ditanya berapa banyak susunannya. Jadi yang ditanya banyak kemungkinan susunan. Nah caranya seperti tadi deh, cuma diingat karena mengelilingi meja ini jelas siklis, ya toh? Permutasi yang siklis, rumusnya n-1 faktorial tadi. Nah ini rumusnya ya, diingat-ingat. Nah kemudian kita ke soal. Kalau berdampingan, maka anggap satu orang. Anggap satu orang. Berarti kalau dianggap satu hitungannya, ya berarti ini satu orang, ini orang kedua, ketiga, orang keempat, orang kelima, ada orang keenam.
Jadi 6 orang itu kalau ditanya banyak susunan berarti 6 kurangi 1 faktorial. Nah, dikurangi 1 itu karena siklis ya. Nah, tapi belum selesai. Dikali lagi, meskipun dianggap 1 orang, ayah dan ibu itu bisa dibolak-balik. Bolak-baliknya 2 faktorial. 2 orang, 2 faktorial. Ayah, ibu ayah. Ayah, ibu ayah. Ini 2 ya. Ini jawabannya berarti apa? 5 faktorial ya. Dikali 2. 5 faktorial itu 120 dikali 2 jadinya 240. Bisa dipahami sampai situ? Bisa, Mas. Bisa ya? Tuh, pokoknya kalau ada berdampingan dianggap 1 orang. Nah, kemudian programmer. Nah, ini nomor 9 nih. Ini kalau kamu baca nomor 9 itu cerita seorang programmer mau membuat sandi berupa string ya. Jadi nomor 9 nih. Programmer itu membuat sandi atau password ya, sandi. Tapi dari angkanya cuma 0, 1, 2. Sandinya 6 digit. Sandinya ini 6 digit. 6 digit angka, tapi digitnya yang diambil 0, 1 atau 2 atau ya. Jadi boleh 0 semua boleh, 1 semua boleh gitu loh. Atau dipadu-padukan 10, 102 gitu tidak apa-apa. Pokoknya 6 digit. Nah, kemudian ada keterangan begini. Bobotnya itu adalah jumlah angka-angkanya. Jumlah angka. Nah, dikasih contoh sama soal. Sama soal itu dikasih contoh. Ya, betapa baiknya soal ini. Ya, ngasih contoh. Contohnya ini. 021 itu bobotnya 3 katanya. Bobot 3. Nah, artinya bobot 3 itu gini. Artinya 3 itu ya 0 ditambah 2 tambah 1 tambah 0 tambah 0 tambah 0. Itu namanya bobot. Jadi jumlah angkanya ya. Bukan banyaknya angka ya. Beda. Kalau banyaknya angka 6. Tapi kalau jumlahnya 3. Jadi itu bobot. Nah, pertanyaannya soal sekarang adalah berapa banyak yang bobotnya 5. Jadi banyaknya sandi dengan bobot 5. Bobot 5 adalah titik-titik. Itu yang ditanyakan. Paham ya dengan pertanyaan ini ya, Dek ya? Apa belum paham dengan pertanyaan ini? Halo? Lumayan, Mas. Lumayan, wah. Ini belum jawab kok saya ya. Ini belum menjawab pertanyaan. Ini hanya kamu paham tidak dengan apa yang ditanyakan? Terus maksudnya kata-kata ini apa gitu. Paham tidak ini? Paham ya? Jadi contoh lagi wes ini tak buat contoh yang bobot-bobotan ya. Kalau saya punya string gini deh. 1 2 1 2 1 0. Ini bobotnya berapa berarti? 7. Nah, benar. Itu maksudnya soal seperti itu. Cuman yang ditanyakan adalah banyaknya sandi dengan bobot 5. Berarti jawabnya yo sekiranya jadi bobot 5, berarti bisa gini. 221 000 ya. Itu bobotnya 5 itu. Bisa dibolak-balik, ya. Dibolak-balik. Pokoknya ada 2, ada 2, ada 1 ya, ada 0, ada 0, ada 0. Bisa jadi begini. 2 1 1 1 0 0. Bisa juga dibolak-balik.
bolak-balik. Itu kalau duanya ini 2 kali, ini duanya 1 kali. Bisa tidak ada duanya, satu semua. 1, 1, 1, 1, 1, 0 ya toh? Bisa juga dibolak-balik. Dibolak-balik. Bisa dipahami ini yang bobot 5? Bisa, Mas. Oh, bisa. Berarti banyaknya ada berapa? Bukan ada 3 lah ya. Kalau bilang 3 salah. Karena bolak-baliknya belum hitung. Bisa 0, 2, 1, 2 gitu loh ya. Jadi bolak-baliknya ini 6 faktorial dibagi yang kembar. Tuh, 2-nya kembar. Terus 0-nya kembar. Jadi 3 faktorial. Satunya tidak usah. Jadi 6 faktorial dibagi 2 faktorial kali 3 faktorial. Ini kalau dihitung dapatnya 60. Yang ini juga 21110 itu 6 faktorial dibagi yang kembar. Kembarnya itu satunya 3, nolnya 2. Ini kalau dihitung ya 60 juga. Nah, kalau yang ini 6 faktorial dibagi yang kembar. Kembarnya itu yang satunya sebanyak 5. Berarti kalau dihitung ada 6. Jadi totalnya 126. Seperti itu, Dek. Bisa dipahami? Paham, Dek? Ini, Dek. Berarti itu dicari dulu kemungkinannya gitu, Mas. Mm-mm. Jadi dicari kemungkinan yang bobot 5. Tapi angkanya cuma 012 ya, tidak boleh yang lain ya. Tidak boleh ada 3 gitu, tidak boleh. Nah, itu bobotnya harus, sandinya 6 digit. Nah, itu. Yang bobot 5 kemungkinannya ya 221000. Bisa dibolak-balik. Nah, bolak-balik itu mirip dengan ini. Kalau saya tadi pakai contoh banana tadi. Banana. Nah, ya, dibolak-balik kan bisa nanaba, banaan. Ini sama ini, cuman pakai angka. Ini sama cuman pakai angka. Angkanya 221000. Jadi bisa dibolak-balik tuh misalkan 212000 boleh. 201200 boleh ya kalau mau manual begitu. Jadi bolak-baliknya itu. Bisa dipahami enggak yuk? Ya deh ya. Gimana? Kalau ada pertanyaan silakan tanya. Yuk. Gak ada? Gak ada pertanyaan ya? Lanjut deh saya. Beneran deh. Loh, Mama. Belum, Mas. Belum ada ya? Nah, sekarang contoh nomor 10. Nomor 10 itu disediakan 10 soal. Jadi ada soal ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Diminta ngerjakan berapa ini? Pada dijualin. Diminta ngerjakan 8 ya. Diwajibkan mengerjakan 8. Wajib mengerjakan 8 soal dengan syarat 7 sampai 10 harus dikerjakan. Nah, seperti ini. Ditanya banyaknya pilihan. Nah, caranya begini, Dek. Caranya gini. Tadi soalnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, 7 sampai 10 ini wajib. Ya harus. Karena harus berarti bukan pilihan. Nah, yang pilihan tuh 1 sampai 6. Tapi milihnya 4 saja.
milihnya 4. Kenapa kok milih 4? Karena diminta ngerjakan 8. Nah, yang 7 sampai 10 kan sudah harus dikerjakan. Berarti tinggal 4 lagi, seperti itu. Bisa dipahami sampai sini? Bisa. Bisa. Bisa ya. Karena ditanya banyaknya pilihan, maka kita kerjakan yang ini saja, yang pilihan saja, yang wajib tidak usah. Nah ini, banyaknya milih pakai permutasi apa kombinasi ini, Dik? Kombinasi. Kombinasi ya. Jadi memilih soal tuh milih nomor 1 dulu terus nomor 2 atau nomor 2 dulu terus nomor 1 itu bebas. Maksudnya tidak penting urutan, ya kan? Nilainya sama aja gitu loh. Kamu ngerjakan 1 dulu terus 2 atau 2 dulu terus 1, bener-bener ya nilainya sama. Jadi pakai kombinasi. Berarti simbolnya nanti 6 kombinasi 4. Nah, ini rumusnya jadi 6 faktorial dibagi 6 kurangi 4 itu 2 faktorial dikasih 4 faktorial gitu. Ini kalau dihitung 6, 5, 4, 3, 2, 1 dibagi 21 kali 4, 3, 2, 1. Hasilnya adalah 15 gitu. Jadi ada 15 pilihan. Sudah paham? Paham, Mas. Paham ya? Oke, oke. Nah, sekarang soal UTBK, Dek. Nah, di soal UTBK itu pernah ada soal begini. Saya lupa juga kotaknya berapa banyak ya. Jadi ini saya ngawur ya. Nah, ini saya ngawur saja wis ya. Ini dari P menuju Q. Menuju Q. Ditanya banyaknya lintasan terpendek. Ini soal UTBK ini. Banyak lintasan terpendek dari P ke Q. Nah, ini yang ditanyakan berapa? Itu soal UTBK ya. Jadi banyak lintasan terpendek itu maksudnya lintasannya tidak boleh muter. Misalkan ya kamu ambil ke kanan, terus kanan lagi, terus ke atas. Pokoknya nyampe di Q. Ke atas lagi boleh, ke sini boleh, terus ke sini boleh. Naik ke sini tidak boleh, karena tidak jadi pendek, jadinya panjang. Di ke atas boleh, ke sana langsung boleh. Nah, boleh juga ini langsung ke sana, terus ke sana. Itu boleh. Jadi ini dianggap satu lintasan. Kalau ini dianggap satu lintasan lagi, begini. Jadi ini berarti itu sudah 2 lintasan. Jadi kalau ditanya berapa banyak lintasan terpendek, ya banyak ya, boleh ke atas. Jadi cuman kamu memadukan atas kanan gitu aja. Jadi kalau dilihat ke kanannya itu ada 1, 2, 3, 4, 5. Kanan atasnya ada 1, 2, 3, 4. Memadukan itu aja. Jadi kanannya 5, atasnya 4. Ya, seperti itu dah. Kanan atas. Jadi boleh atas dulu, ini dibolak-balik boleh. Jadi dibolak-balik boleh. Jadi kamu berangkat ke atas dulu misalnya. Atas, terus atas lagi, terus kanan, terus atas, terus kanan, terus atas, terus kanan semua. Ya gitu lah. Jadi itu boleh. Maka kalau ditanya banyak lintasan terpendek, itu kamu tinggal membolak-balik KKKKK, ya kan? Di situ ada 9 huruf, berarti 9 faktorial. Dibagi yang kembar. Yang kembar itu K-nya 5, A-nya 4. Seperti itu. Jadi 9 faktorial dibagi 5 faktorial, 4 faktorial. Jawabannya seperti ini. Dihitung sendiri tadi ya, kayak 9, 8, 7, 6, 5 faktorial ya. Dibagi 5 faktorial, 4, 3, 2, 1. Nah, yang 5 faktorial ini saya coret. Ya, nah tinggal ini. 8 itu 4 kali 2. Terus 3 itu sama 6 jadi 2. Berarti jawabannya 9 kali 7 kali 2. 63 kali 2 jadi 126 gitu. Bisa dipahami ya, Dek ya? Mas, berarti itu maksudnya permutasi ya? Nah, ini
boleh disebut permutasi dengan elemen kembar, anggota kembar. Permutasi anggota kembar itu boleh dibuat itu karena cuman anggotanya cuman dua, Dek, K sama A. Kembar ya, yang terakhir tadi. Boleh juga pakai kombinasi. Disebut kombinasi juga boleh ini. Jadi kombinasinya 9 kombinasi 4 gitu lah, itu boleh. Kan rumusnya gitu. Paham ya? Jadi kalau 9 kombinasi 4 juga sama. Iya dong, 9 kombinasi 4 kan jadinya ya ini gitu loh. 9 faktorial, 5 faktorial, 4 faktorial ya lah. Oh iya, Gitu. itu Nah, Om. Kasih. dibuat 9C5 enggak apa-apa lah ya. 9C5 ya jadinya ya ini gitu loh. Jadi sama. 9C4 dengan 9C5 sama ya. Jadi seperti itu. Wes paham? Iya. Paham ya. Intinya cara kerjanya tuh seperti itu ya. Ini contoh penggunaan permutasi sama kombinasi. Nanti mungkin bisa banyak contoh lain nanti ya. Bisa kamu menyelesaikan soal-soal di modul ini juga tidak apa-apa ya. Ada pertanyaan tanya saya nanti. Ya sudah, karena waktunya habis, mudah-mudahan yang dipelajari ini ada manfaatnya ya adik-adik. Dan untuk filenya nanti dikirim sama masnya ya. Jadi coret-coretan saya tadi itu dikirim ya, tidak usah di screenshot. Nah, nanti bisa disalin di rumah atau tidak usah disalin ya. Nah, kalau pengen cepet inget ya disalin lagi gitu aja. Ya sudah, sekian ya deh ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Tetap jaga kesehatan. Selamat sore semuanya. Selamat sore, terima kasih. Makasih, Mas. Terima kasih, Mas. Ya. Terima kasih, Mas.